Halo, berjumpa lagi dalam mata pelajaran sosiologi, kelompok peminatan ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 11 SMA MA. Melanjutkan video sebelumnya, untuk video kali ini kita akan membahas kelompok sosial didasarkan atas kepentingan bersama tanpa pengorganisasian atau disebut dengan kelompok tidak teratur. Mengingat kembali apa itu pengertian kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial menurut Suryono Sukanto adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranannya yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama. Masih menurut Suryono Sukanto, kelompok manusia yang dalam mekanismenya tidak memiliki pengorganisasian atau kelompok sosial tidak teratur dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu kerumunan, publik, dan massa. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Kerumunan jelas tidak terorganisasi. Ia dapat mempunyai pimpinan tetapi tidak mempunyai sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Artinya, interaksi di dalamnya bersifat spontan dan tidak terduga, serta orang-orang yang hadir dan berkumpul mempunyai status sosial yang sama. Setelah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kerumunan, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kerumunan. Kingsley Davis mengemukakan jenis-jenis kerumunan sebagai berikut. Yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara. Dan yang ketiga, kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Mari kita bahas satu persatu masing-masing dari kerumunan tersebut. Yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial terbagi menjadi 2, yaitu kelompok ekspresif yang telah direncanakan dan penonton atau pendengar yang formal. Kelompok ekspresif yang telah direncanakan yaitu kerumunan yang perhatiannya tidak begitu penting tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya. Sedangkan penonton atau pendengar yang formal yaitu kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan tetapi sifatnya pasif. Jenis berikutnya yaitu kerumunan yang bersifat sementara. Misalnya, kumpulan yang kurang menyenangkan, kumpulan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik, dan kerumunan penonton yang terjadi karena orang-orang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Hampir sama seperti khalayak penonton, bedanya adalah bahwa kerumunan ini tidak direncanakan. Jenis kerumunan berikutnya yaitu kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Misalnya, kerumunan yang bertindak emosional dan kerumunan yang bersifat immoral. Kerumunan yang bertindak emosional, mereka biasanya bertujuan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik. Sedangkan kerumunan yang bersifat immoral, misalnya orang yang sedang mabuk di pinggir jalan. Demikianlah jenis-jenis kerumunan. Selanjutnya kita membahas publik. Apa itu publik? Publik adalah kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti radio, desas-desus, atau film yang memungkinkan publik untuk memiliki pengikut yang lebih luas dan lebih banyak. Setiap aksi publik diprakarsai oleh keinginan individu, misalnya pemungutan suara dalam pemilihan umum. Publik mempunyai tujuan yang lebih terarah, pandangan terhadap masalah, dan mampu menentukan sikap serta menentukan pilihan. Itulah tentang publik. Selanjutnya kita membahas massa
Apa itu massa? Massa dalam sosiologi diartikan sebagai kumpulan orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis. Kesadaran diri mereka rendah, tidak terorganisasi, tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan ada penggerak di belakangnya untuk memanipulasi mereka dan identitasnya sulit diketahui. Ciri massa yang menonjol adalah suatu kumpulan orang yang heterogen sehingga identitasnya sulit diketahui. Keragaman massa tampak dari diferensiasi status sosial, taraf hidup, pendidikan, keturunan, pekerjaan, jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, dan agama. Demikianlah materi kelompok sosial yang didasarkan atas kepentingan bersama tanpa pengorganisasian atau kelompok tidak teratur. Sekian, jumpa lagi dalam video berikutnya dengan materi karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok.